kita beralih ke hadis selanjutnya. Ini kisah yang luar biasa. Wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana ibnu li Abi Talha radhiyallahu an yashtaki. Abu Talha itu punya anak ya yang sedang sakit. Fa kharaja Abu Talha, maka Abu Talha itu keluar dari rumahnya. Fakubidas sabiyu. Di sini disebutkan kemudian ketika Abu Talha ketika Abu Talha itu pergi, ternyata fakubidas sabi, anaknya meninggal dunia. Jadi Abu Talha ini salah satu ayah yang sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Salah satunya kalau dia mau pergi kerja, mau berdagang, mau ke masjid, itu dilihat dulu kondisi anaknya. Ada banyak laki-laki kadang-kadang yang gak aware sama anaknya, Bu. Gak usah deh pas anaknya sakit. Kadang-kadang anaknya baru lahir, itu bangun malam, ada laki yang gak bangun sama sekali. Mungkin kalau ibu-ibu suaminya insya Allah perhatian semua ya. Ini yang bangun istrinya tiap malam. Ada laki-laki yang sama sekali ngedengar suara anaknya itu gak bangun sama sekali. Tapi kalau perempuan ini pekanya luar biasa, tinggi sekali. Gak usah nangis, anaknya bergerak dikit itu baik, kadang-kadang kita bangun, Bu. Oh udah kelihatan nih bergeraknya, kadang-kadang dia pup, buang air ataupun yang lainnya. Nah, Abu Talha adalah salah satu sosok ayah yang sangat perhatian terhadap anaknya. Fakubidas sabi, anaknya ternyata meninggal dunia ketika dia pergi meninggalkan rumah. Falamma raja'a Abu Talha, ketika Abu Talha kembali ke rumahnya, qala, ia berkata, ma fa'ala bani, ya. Bagaimana kondisi anak kita? Qalat Ummu Sulaim. Berkata Ummu Sulaim istrinya. Jadi saya kisahkan dulu. Ummu Sulaim ini adalah istrinya Abu Talha. Abu Talha asalnya adalah orang yang non-muslim. Dia golongan kafir Quraisy ketika itu. Ummu Sulaim ini termasuk as-sabiqunal awwalun, salah satu wanita yang masuk Islam pertama kali dulu. Dia punya suami namanya Malik bin Nadhr. Nah, dari pernikahan dia dengan Malik bin Nadhr, itu ketika mereka menikah, Ummu Sulaim belum masuk Islam. Suaminya pun masih dalam keadaan kafir. Ketika menikah, mereka punya anak namanya Anas bin Malik. Nah, suka dengar ibu-ibu ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah putra dari Ummu Sulaim dengan Malik bin Nadhr. Ketika mereka sudah punya anak, menikah, datang ajaran agama Islam, ajaran Rasulullah SAW, maka Ummu Sulaim salah satu perempuan yang masuk Islam ketika itu. Ketika suaminya tahu, Malik bin Nadhr ini marah, murka sama istrinya. Kenapa kamu ikutin agama Muhammad? Tinggalkan. Aku gak suka ya kamu masuk ke agama dia. Jadi sebagai suami ya dia gak suka gitu ya. Nah, Ummu Sulaim lebih memilih agamanya daripada suaminya. Ini luar biasa sekali. Anaknya Anas bin Malik itu dituntun oleh Ummu Sulaim untuk membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masih kecil waktu itu. Ya, Anas bin Malik masih kecil, dibantu syahadat untuk masuk Islam bareng sama ibunya. Nah, ketika itu cekcok rumah tangga, Malik bin Nadhr pergi berniaga. Di satu perjalanan Malik bin Nadhr ketemu dengan musuhnya. Dalam satu riwayat ternyata dalam perjalanan itu dia meninggal dan belum sempat masuk Islam. Yang baru masuk Islam istri dan anaknya, Anas bin Malik dan Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim itu pernah bernazar begini, aku tidak akan menikah sampai anakku dewasa. Itu rata-rata janda itu begitu nazarnya. Betul nggak, Bu? Beda perempuan sama laki-laki. Laki-laki istrinya baru meninggal, dia udah kawin lagi. Kadang itu kuburan belum kering, dikipasin. Gimana caranya biar cepat kering, langsung nikah lagi. Kan katanya kalau belum kering gak boleh nikah lagi ya. Ada istilah candaannya begitu. Sampai dikipasin biar kering cepetan, biar dia bisa nikah lagi. Ya, bahkan kadang-kadang istrinya belum 7 hari, belum 40 hari, belum setahun, itu kalau laki-laki sudah menikah lagi. Beda sama perempuan. Kalau perempuan dia mau nikah lagi mikir, betul nggak, Bu? Punya anak kecil, aduh ya Allah. Kira-kira kalau nikah lagi suami baru ini nerima anak saya nggak ya?
Makanya perempuan-perempuan yang dia ditinggal mati suaminya, yang jadi janda ataupun karena cerai dengan suami sebelumnya, ketika nikah lagi dia berpikir begini, ya Allah, aku akan nikah lagi dengan catatan aku mencari suami yang bukan hanya cinta dengan diriku tapi juga dengan anakku. Karena kalau cuma cinta sama dirinya, nggak cinta sama anaknya, itu jadi masalah baru lagi nanti. Pertengkaran lagi. Berapa banyak ibu yang menikah lagi, akhirnya anaknya dititipin sama nenek kakeknya, gara-gara nggak diterima sama suami barunya. Kesian nggak, Bu? Kesian anaknya. Terluntang-lantung tinggal sama kakek neneknya. Ibunya nikah lagi. Maka prinsip kita, baik kita seorang ibu ataupun seorang ayah, kalau kita menikah lagi, carilah pasangan baru yang dia juga perhatian dan sayang terhadap anak-anak kita. Jangan sampai gara-gara kita punya pasangan baru, anak-anak kita terlantar dan tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Ummu Sulaim dia bernazar, aku nggak mau nikah lagi ya Allah, kalau anakku belum dewasa. Kalau sudah dewasa nanti aku mau menikah lagi. Nah, ketika itu Anas bin Malik sudah dewasa dan Ummu Sulaim dari Anas bin Malik masih kecil, itu Anas bin Malik dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku serahkan anakku Anas bin Malik untuk jadi khodim, orang yang engkau didik, yang bisa menolongmu, membantumu, mengerjakan apapun yang engkau suruh, wahai Rasulullah. Akhirnya Anas bin Malik ini salah satu orang terdekat Rasulullah dan menjadi orang yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah, ibunya udah menyerahkan ke Rasul dari kecil. Nah, ketika Anas sudah besar, mulai banyak tuh. Dari kecil aja banyak yang lamar ibunya, Ummu Sulaim, tapi nggak diterima. Ketika Anas sudah besar, Ummu Sulaim mulai membuka hati, membuka jalan bagi orang-orang yang ingin melamarnya. Karena Ummu Sulaim terkenal salah seorang perempuan yang cerdas, yang pintar, yang soleha, yang taat beragama. Banyak laki-laki yang suka dengan Ummu Sulaim. Nama aslinya Rumaisa. Ummu Sulaim itu nama kunyah, sebutan ya. Nama aslinya Rumaisa. Nah, ketika itu Ummu Sulaim disukai oleh Abu Tolha. Abu Tolha ini salah seorang pedagang kaya di zaman Rasulullah. Tapi saat itu dia belum masuk Islam, masih non-muslim. Nah, makanya pernikahan Abu Tolha dengan Ummu Sulaim ini sangat-sangat terkenal. Kenapa? Karena maharnya syahadat. Ketika itu dia datang kepada Ummu Sulaim, tapi ditolak oleh Ummu Sulaim. Aku tidak bisa menerimamu. Abu Tolha bingung. Kenapa dia nggak bisa menerima aku? Aku orang yang kaya, punya harta banyak, pedagang yang luar biasa. Sampai datang yang kedua kalinya, Ummu Sulaim mengatakan, oh iya, siap-siap. Sampai datang yang kedua kalinya, Ummu Sulaim mengatakan, aku akan menerimamu jika engkau rela untuk masuk Islam dan maharku yaitu dengan keislamanmu. Jadi Ummu Sulaim pengen mahar pernikahannya adalah Islamnya Abu Tolha. Apa yang terjadi? Kata Abu Tolha, bagaimana caraku untuk bisa masuk Islam? Kata Ummu Sulaim, silahkan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Abu Tolha ke hadapan Rasul. Kata Rasul yang sedang berbincang dengan para sahabat, wahai sahabat, lihatlah ada Abu Tolha datang. Matanya memancarkan keinginannya untuk masuk Islam, kata Rasulullah. Jadi niatnya bukan karena perempuan saja, tapi karena hatinya juga pengen masuk Islam. Ya, datang dibimbing oleh Rasul, masuk Islam, barulah Abu Tolha dengan Ummu Sulaim menikah. Dan maharnya bukan perhiasan, bukan yang lainnya, tapi maharnya adalah syahadat Islamnya Abu Tolha. Masya Allah, luar biasa sekali ini ya. Ini luar biasa, mudah-mudahan banyak perempuan-perempuan zaman sekarang yang seperti itu. Karena kebanyakan zaman sekarang perempuan kalau dia suka sama non-muslim, dia yang ikut agamanya. Ya. Makanya kalau misalkan ada laki-laki non-muslim suka sama anak kita, ya boleh-boleh saja dengan catatan dia harus mengikuti agama kita Islam. Bukan kita yang ikut agama dia. Kalau memang tidak ada yang mau mengalah salah satunya, ya udah, di-cut aja, diakhirin hubungannya. Jangan sampai kita menggadaikan akidah ataupun agama kita. Toleransi boleh, tapi dalam hal akidah itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Ummu Sulaim nikah sama Abu Tolha, punya anak. Nah, anaknya ini yang meninggal. Ya. Kita lanjut. Wa hiya ummus sabih wa askanu ma kana faqarrabat lahul asya'a
fata'asya thumma asaba minha. Kemudian istrinya Ummu Sulaim itu menghidangkan makanan, ya. Kemudian setelah selesai makan, istrinya berkata, kuburkanlah anak itu. Nah, begini kisahnya. Jadi ketika Abu Thalha itu pulang, kan dia nanya nih Bu, namanya suami ya, pulang dari masjid, bagaimana keadaan kondisi anak kita? Kata Ummu Sulaim, dia sudah tenang, ya. Askanu makana faqarrabat salahul asya. Dia udah tenang di kamarnya. Ya, enggak usah diganggu, nanti kalau diganggu dia bangun, kata istrinya. Akhirnya istrinya sudah menyiapkan makanan yang enak untuk suaminya. Ini buah kesabaran dari Ummu Sulaim. Jadi ketika anaknya meninggal, Ummu Sulaim nangis berurai air mata. Sakit, pedih hati seorang ibu ditinggal seorang anaknya. Ketika dia meninggal, kata saudara-saudaranya bilang gini, wahai Ummu Sulaim, kasih tahu Abu Thalha. Samperin, gak usah katanya, tunggu Abu Thalha pulang. Biar hati dia tenang, biar hatiku yang sakit saja katanya. Aku yang sabar, biar, gak apa-apa kata Ummu Sulaim. Nah ketika itu kata saudara-saudaranya, apa kita harus mengasih tahu ke Abu Thalha? Kata Ummu Sulaim bilang, gak usah, kalian keep silent aja, diem semuanya, gak usah ada yang ngomong. Biar aku yang menyampaikan langsung ke Abu Thalha nanti kalau dia sudah sampai di rumah. Pulang Abu Thalha, disiapkan, dihidangkan makanan oleh Ummu Sulaim, sudah kenyang suaminya makan, kata Ummu Sulaim, mandilah Abu Thalha. Mandilah wahai suamiku, sudah disiapkan. Ketika sudah selesai mandi, Ummu Sulaim berdandan cantik menggoda suaminya, dilayani suaminya di dalam kamar sampai suaminya puas. Ya. Jadi ini salah satu bentuk kesabaran dari Ummu Sulaim. Luar biasa Ibu. Kalau saya tanya sama ibu-ibu sekalian ya, misalkan anak kita meninggal, suami kita pulang, apa yang kita lakukan? Langsung, abang, anak kita begini. Nggak usah anak kita meninggal lah, sakit aja ya. Kita kadang-kadang meraung-raung, suami kita lagi kerja, pulang sekarang, pulang, anak kita sakit, buruan. Nah ini tidak dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim anaknya sudah meninggal, tapi apa yang terjadi? Dia bisa menahan kesabarannya. Dia tutupi air matanya, dia berdandan yang cantik, dia melayani suaminya. Baru ketika suaminya sudah puas dalam segala hal, sudah dilayani oleh dirinya, istrinya mengatakan kepada suaminya begini, wahai Abu Thalha, andai kata ada sesuatu yang dititipkan oleh Allah kemudian diambil lagi, apakah harus dikembalikan? Iya dong, kata Abu Thalha. Sebagai manusia kalau kita dititipkan sesuatu, ya kita harus mengembalikan hal tersebut, gitu. Ya. Nah, andai kata kalau misalkan kita nih punya titipan dari Allah, kemudian Allah ambil, kita harus ridho atau enggak? Ya, kata suaminya. Wahai suamiku, kata Ummu Sulaim, sesungguhnya anak itu adalah titipan. Dan anak yang dititipkan Allah kepada kita itu telah meninggal dunia. Kaget Abu Thalha, ya. Kemudian dia marah. Di sini disebutkan, falamma asbaha Abu Thalha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Ketika sudah pagi harinya, ya, anaknya sudah dikubur dan lain sebagainya, sudah selesai pengurusan jenazahnya, Abu Thalha datang kepada Rasulullah menceritakan, wahai Rasulullah, aku sangat marah terhadap istriku. Dia tidak mengabarkan kepadaku bahwa anakku telah meninggal dunia. Sudah aku dihidangkan makanan, diberikan pelayanan, baru dia mengatakan bahwa anakku telah meninggal dunia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'rastumul lailah. Ya. Apakah tadi malam, mohon maaf, kamu juga berhubungan intim, bercampur dengan istrimu? Qala, Abu Thalha mengatakan, na'am, ya. Semalam sebelum istriku mengabarkan anakku meninggal, kami berhubungan dulu suami istri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lahuma fawaladat gulam. Rasul mengatakan, wahai Allah, dia berdoa, karuniakanlah pasangan suami istri ini fawaladat gulaman. Setelah itu enggak lama istrinya hamil. Karena berkat doa Rasulullah SAW, dan Rasul sangat takjub dengan kesabaran Ummu Sulaim. Ini yang doain langsung Rasul.
Makanya kalau kita dapat musibah ada doa yang harus kita baca. Apa doa itu? Silahkan dicatat. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Ya. Allahumma ajirni fi musibati. Sudah dicatat? Doa ketika mendapat musibah, baik musibahnya kehilangan orang yang disayang atau harta atau apapun, silahkan baca doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli pakai kha ya, wakhlufli. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf pakai fa, wakhlufli khairam minha. Ya, khairam minha. Wakhlufli khairam minha. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairam minha. Bareng-bareng ibu-ibu. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairam minha. Ya. Ya, ini dulu doa yang dibaca oleh Ummu Salamah ya. Istrinya Rasulullah SAW ketika ditinggal oleh suaminya. Suaminya juga orang yang baik, orang yang soleh, mati di medan perang. Ternyata dia baca doa seperti ini dan digantikan suami yang baru dengan Rasulullah SAW. Dapat suaminya nggak kaleng-kaleng, bukan yang lain-lain, nggak lebih, maksudnya derajatnya tidak di bawah suaminya yang dulu, tapi malah lebih tinggi dari suaminya yang terdahulu. Langsung dikasih oleh Allah penggantinya Rasulullah SAW. Maka ibu-ibu di sini kalau yang udah mungkin nggak ada suaminya, baca doa ini. Insya Allah digantikan lagi. Digantikan lagi nanti dengan yang lebih baik ya, lebih solih, lebih baik, lebih pengertian, lebih setia. Insya Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berilah pahala dengan musibah yang menimpa terhadap diriku, ya, dan gantikanlah bagiku dengan sesuatu yang lebih baik daripada hal tersebut, ya. Hal yang meninggalkan kita, hal yang kita kehilangan terhadap hal tersebut. Jadi minta sama Allah dikasih yang lebih baik lagi, baik itu harta, pasangan, jabatan ataupun yang lainnya, minta yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kesabaran dari Ummu Sulaim, alhamdulillah apa yang terjadi, Allah gantikan, diberikan lagi Ummu Sulaim kehamilan dan dia dapat anak. Makanya punya anak dari suami yang terdahulu, satu Anas bin Malik, yang kedua adalah anak yang keduanya ini juga ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fawaladat gulaman faqala li Abu Talha. Ya, Abu Talha mengatakan, ihmilhu hatta ta'ti bihin nabi. Ya, kalau anak itu nanti lahir, langsung bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atsa ma'ahu bitamarat. Dan Abu Talha ketika bawa anaknya ke hadapan Rasul itu membawa 1 biji kurma, ya. Dan disinilah Rasulullah mentahkik ya. Ya, jadi mentahkik itu adalah Rasulullah makan, ngunyah kurmanya, dikeluarin kemudian dimasukin ke mulut anaknya itu ya, ke langit-langitnya ya. Jadi ditaruh ke area mulut ataupun langit-langit anak tersebut. Masya Allah, ini yang langsung tahnik Rasulullah. Kita kalau ditahnik oleh guru, ulama, kiai aja senangnya bukan main. Ini yang tahnik langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.